Assalamualaikum, saya Fajar Bilkis membahas konseling realitas dari William Glasser. Glasser ini termasuk modern karena meninggal tahun 2013. Bahkan channel YouTube-nya ada. Awalnya tidak puas dengan psikoanalitik karena terbatas kegunaannya untuk anak-anak muda. Lebih baik membahas sisi sehat daripada sisi terganggu. Membahas sisi masa lalu hampir nggak seproduktif membahas apa yang harus dilakukan di masa sekarang. Glasser dipengaruhi oleh terapi realitas dari Harrington tahun 62. Menurut pandangan tradisional, sakit jiwa menyebabkan orang nggak tanggung jawab. Tapi menurut Glasser, justru orang yang nggak tanggung jawab menyebabkan orang itu sakit jiwa. Tahun 80-an, Glasser belajar teori kontrol, butuh waktu 10 tahun merevisi teori William Powers. Memang ia banyak terpengaruh, tetapi tidak sepakat karena keyakinan yang salah dalam mengontrol orang lain justru membuat situasi makin buruk. Akhirnya tahun 96, Glasser membuat choice theory. Perilaku manusia didorong oleh kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, survival atau bertahan hidup. Kalau orang yang kesulitan ekonomi terutama, dia akan berusaha untuk survive. Kemudian love and belonging, power or achievement, kekuasaan atau prestasi. Ada orang yang selalu ingin jadi pemimpin. Freedom or independence, kebebasan atau kemerdekaan dalam menentukan hidupnya. Misalnya ada mahasiswa yang ingin masuk jurusan yang dia inginkan tapi dilarang orang lain. Terakhir, kebutuhan fun atau kesenangan. Biasanya orang yang sudah bekerja hari libur inginnya senang-senang. Individu itu belajar untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang dapat memenuhi dengan baik tanpa mengganggu orang lain disebut responsible. Individu yang nggak sehat itu jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tidak mampu melihat kenyataan. Kenapa bisa demikian? Karena individu tidak belajar bertanggung jawab dan gagal memperoleh hubungan baik dengan orang-orang yang baginya sangat penting. Perilaku dimulai dengan gambaran di kepala. Contoh, teman ingin makan ayam crispy karena gurih, tapi uangnya tipis. Tempe sama-sama crispy tapi lebih murah. Jadilah makannya tempe crispy. Untuk dapat mengubah perilaku orang lain, kita perlu memahami album gambar mentalnya atau apa sih yang diinginkan orang itu. Album gambar mental kalau berbeda dengan kenyataan, orang itu bertindak mereduksi perbedaan, entah menurunkan standar keinginan, entah melakukan sesuatu supaya keinginan terpenuhi. Mengubah gambar mental sendiri itu sulit, apalagi mengubah gambar mental orang lain. Kenapa? Karena gambaran mental itu ada di kepala mereka sendiri, bukan di kepala orang lain. Album gambar mental hanya dapat diubah dengan diskusi dan kompromi, merubahnya dengan gambar yang serupa yang menurutnya dapat memuaskan kebutuhannya. Contoh tadi inginnya makan yang crispy, bisa diganti dengan tempe yang lebih murah. Antara 5 tadi ya kebutuhannya berarti fun ya. Ada konsep pemeliharaan ketidakbahagiaan. Berdasar teori kontrol, individu yang membutuhkan konseling adalah individu yang memilih perilaku self-destruktif atau merusak sebagai pencarian untuk meraih kembali kontrol hidupnya. Maksudnya, ada individu yang supaya keinginannya terpenuhi, dia melakukan self-destruktif. Ini karena dia tidak menyadari bahwa dapat berperilaku yang lebih baik selain depresi, sakit kepala, dan merasa bersalah. Anak keras kepala kurang lebih 2 tahun sadar kalau marah-marah tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Justru yang ada dimarahi. Akhirnya dia cari alternatif supaya menjaga marahnya, misalnya depresi, nggak mau makan supaya orang tuanya merasa bersalah. Akhirnya dituruti tuh keinginannya. Dia sadar kalau terlibat dalam merajuk. Ini nggak menyenangkan tapi lebih aman daripada marah, jadi lebih efektif. Karena dia takut melakukan sesuatu, jadi milih nggak melakukan apa-apa. Perilaku depresi ini menghalangi dari kesadaran dalam memecahkan masalah dan membuat hidup semakin sulit dikontrol. Saat dewasa, proses ini menjadi otomatis dan bawah sadar. Orang jadi memilih depresi untuk mengontrol anaknya, untuk mengontrol istri atau suaminya, atau orang lain. Misal, lagi ngambek sama teman tiba-tiba keluar dari chat grup, itu namanya depresi. Perilaku menyakitkan seperti sakit kepala terjadi pada usia 20, tetapi mayoritas individu membatasi sandiwara mereka sampai usia 4 atau 5 tahun yang dibuktikan dalam nilai mereka. Biasanya individu itu mulai kerasa sakit kepala dalam kehidupan sehari-hari di usia 20 tahunan. Tapi kalau di usia 4-5 tahun mereka sudah membuktikan nilai mereka, misalnya dengan depresi yang tetap nggak dituruti, akhirnya ya dia nggak akan memelihara ketidakbahagiaan. Konseling realitas itu cocoknya untuk kasus rasa sakit karena tidak mendapat yang diinginkan. Tujuannya melatih konseling memilih perilaku yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Supaya orang bisa memenuhi kebutuhan, dia harus belajar norma, tanggung jawab, dan kenyataan. Langkah konseling realitas ada 6. Pertama, bangun hubungan baik. 2. Identifikasi keinginan dan kebutuhan. Kita boleh kasih grafik yang itu ada 5 kebutuhan dasar yang tadi. Dia bisa milih antara 5 itu yang mana yang skornya lebih tinggi. Lalu kita identifikasi apa yang sudah dia lakukan untuk memenuhi keinginannya. Misal ada orang inginnya fun, tapi dia memilih sangat boros. Akhirnya malah kehabisan uang, nggak bisa fun lagi. Perilakunya seperti itu.
Lalu kita evaluasi perilaku. Caranya bukan kita bilang ini benar, ini salah, tetapi cukup kita tanyakan dengan Anda menghabiskan uang Anda habis, apakah Anda tetap fun? Lalu cari dan pilih alternatif perilaku. Kira-kira supaya Anda tetap fun nih, supaya bisa tetap belanja, gimana ya caranya? Apakah mau diatur keuangannya atau seperti apa? Terakhir, komitmen. Nanti akan ada penjelasan bagaimana membuat komitmen. Bangun hubungan ini sangat penting karena nanti kan ada evaluasi nih, supaya klien percaya seperti temannya sehingga dia bebas mengekspresikan. Sampaikan di awal seberapa jauh konselor akan terlibat, berapa kali sesi konselingnya, dan aturan-aturan apa aja di tiap sesinya. Ini contoh dialog pembukaan, asumsinya ini sudah membangun hubungan baik. Konselornya bilang, "Mary, bisa kamu ceritakan sedikit tentang kejadian kamu di kelas? Maksud ibu, kayaknya kamu akan sering ke ruang BK deh karena masalah dengan guru. Mari kita mulai dengan apa yang udah kamu lakukan di kelas." Ini benar-benar sulit buat dikatakan, Bu. Baik, katakan aja apapun, ini adalah tempat untuk mengatakan hal yang sulit untuk dikatakan. Ya, saya kira saya terlalu banyak bicara di kelas karena saya bosan. Oke, itu masalahnya dia sampaikan. Kedua, kita identifikasi apa yang dia inginkan dan dibutuhkan. Konselor harus paham apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan. Ada 5 tadi kebutuhan dasar yang bisa kita tanyakan. Dari 5 itu mana yang menurut Anda paling cocok. Dalam contoh tadi, Mary ingin senang-senang karena bosan di kelas. Kalau konselingnya nggak tahu apa yang dia pengen, ya kita bisa bimbing. Ini contohnya ya. Saya punya beberapa kebutuhan, dicintai, dihargai, senang-senang, diberi kebebasan. Kalau Anda disuruh memilih apa yang Anda inginkan. Jika yang diinginkan klien itu mengubah orang lain, tugas konselor membuat klien paham kalau kita tidak dapat mengontrol lingkungan atau orang lain. Yang dapat dilakukan adalah mencari hal-hal yang sekiranya dapat dicapai. Dengan mengubah perilaku kita, orang lain juga akan terpengaruh. Ketiga, identifikasi perilaku, apa yang sudah dia lakukan untuk mencapai keinginannya. Identifikasi perilaku lebih baik dengan bentuk pernyataan daripada pertanyaan. Dari pertanyaan, apa yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah, kita bisa ubah jadi pernyataan. Contoh, kalau kamu siap, kita bisa diskusi kok apa aja sih yang udah kamu lakuin buat memecahkan masalah ini. Evaluasi perilaku, orang itu harus sadar kalau perilakunya merugikan dirinya sendiri. Kalau konseling tidak memberikan evaluasi negatif perilakunya, konseling nggak menghasilkan perubahan perilakunya. Contoh dialog evaluasi, apakah perilaku Anda membuat Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Diubah jadi pernyataan ya. Mungkin akan membantu jika kita lihat apa yang telah terjadi setelah Anda melakukan itu. Jadi bisa diganti pertanyaan ke pernyataan. Daripada ngomong, apakah Anda rame aja di kelas membuat Anda mendapatkan kesenangan, lebih baik diganti. Ya, ini bisa membantu kalau kita lihat apa yang terjadi setelah Anda rame aja di kelas itu. Puas gak dibenci guru dan teman waktu kamu rame terus di kelas? Konselor bisa jawab lagi, saya tahu kamu merasa lebih baik untuk sementara waktu, perasaan baik-baik aja ini sebanding tidak dengan kesulitan yang kamu alami. Contoh evaluasi perilaku berdasar usia, menurut Kohlberg dan Piaget, kalau usia preschool, apa yang saya dapatkan? Apa untungnya bagi saya? Untuk anak SD, kita kasih contoh, kira-kira apa ya yang dipikirkan teman-teman, aturan apa yang ada? Untuk SMP sampai dewasa, apa yang terbaik bagi orang banyak ya, istri, anak, orang tua. Kalau untuk ilmuwan, biasanya apa yang terbaik bagi umat manusia? Apakah kehidupan mereka akan beresiko? Tahap kelima, cari alternatif perilaku. Kita kasih tahu, konseling itu bukan bikin bahagia, tapi mengontrol perilaku mereka yang bisa membuat kebutuhan terpenuhi dan mengantarkan pada kebahagiaan. Ini contoh dialog mencari alternatif. Jika apa yang udah kamu coba tidak memuaskan, apa mungkin ada hal yang lain bisa dicoba? Ini kalau masih latihan bisa pakai pertanyaan, kalau udah biasa bisa pakai pernyataan. Kita bisa lihat beberapa ide baru untuk dicoba kalau kamu lebih nyaman dengan keinginanmu. Oke, kenapa enggak? Mari kita mulai dengan memikirkan apa aja yang bisa kamu lakukan untuk bergaul lebih baik di kelas dan cara membuat mereka tidak membosankan juga. Ya, saya bisa berhenti ngomong. Saya tahu guru-guru suka itu. Kita bilang, menghentikan itu membantu. Bagaimana dengan beberapa hal yang bisa mulai kamu lakukan di kelas? Mungkin mengerjakan tugas lebih banyak akan menyenangkan guru, tapi saya nggak suka semua PR. Kedua saran tadi mendekatkan Anda dengan guru, tapi tidak membuat kelas lebih menyenangkan. Bisakah Anda memikirkan sesuatu untuk membantu Anda seperti di sekolah yang lebih rajin? Nah, di sini ganti target sesuai kebutuhan siswa. Kebutuhan Mary tadi kan fun, senang-senang. Makanya dia rame. Dia milih berhenti bicara dan mengerjakan tugas, tapi kebutuhan dia nggak terpenuhi. Kita coba cari sama-sama apa yang membuat Mary senang, tetapi sekolahnya rajin.
kita bisa pilih alternatif untuk mencapai tujuan. Kalau konselor tetap memilih menekan diri saat tidak mendapatkan yang diinginkan, konselor kasih 4 pilihan. Pertama, terus menekan diri Anda, atau ubah yang dia lakukan, atau ganti keinginannya, atau ubah perilaku juga turunkan keinginan. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa lama, bukanlah penyakit mental, itu adalah pilihan. Jadi ada orang yang nggak mau berubah, itu pilihan mereka, bukan sakit mental. Ciri rencana yang bisa dilaksanakan klien adalah ada 6 ini, konselor termotivasi dan ada kemampuan melakukan, sederhana, mudah dipahami, kegiatan sehari-hari, dilakukan terus-menerus, dibuat tertulis, dan ada tanda tangan klien agar klien komitmen, lalu segera dilakukan. Contoh dialog memilih alternatif. Oke Mary, ide mana yang ingin kamu coba? Diubah menjadi pernyataan, kita punya beberapa ide. Apa yang Anda pikirkan kalau kamu coba salah satu? Kayaknya saya bisa semua, berhenti bicara dan mengerjakan tugas. Kalau saya luang, kapan Anda ingin memulai? Hari ini jika saya bisa. Jadi ada waktunya kapan. Komitmen, contoh dialognya, kedengarannya baik, maukah kamu jabat tangan dan membuat kesepakatan di antara kita. Terus ada rencana tertulis kalau perlu. Oke, saya ingin bicara denganmu sedikit tiap hari untuk melihat gimana rencanamu dilakukan. Jika tidak berhasil, kita harus buat rencana lain. Sampai jumpa. Kapan kita bisa bertemu lagi untuk melihat seberapa baik rencana Anda bekerja? Diubah jadi pernyataan. Mungkin akan membantu jika kita buat jadwal sebagai tindak lanjut dari rencana Anda. Periksa hasil komitmen. Konselor tidak menerima alasan kalau anak nggak memenuhi komitmen. Kalau nggak terlaksana, konselor nggak perlu tanya mengapa. Karena konselor jadi cari-cari alasan. Sama kayak siswa telat cari alasan ban bocor lah, apalah. Konselor tidak menghukum, tidak memberi kesempatan berpikir akibat perilaku salah sebagai konsekuensi logis. Kalau konselor tahu dia tidak dihukum, dia nggak butuh cari-cari alasan. Konselor dan konselor diskusi menulis kontrak baru yang dapat anak tangani. Mungkin 1 PR per hari terlalu banyak saat ini. Apakah 1 PR 1 minggu atau gimana yang realistisnya? Cara lain menangkap perilaku dengan tepat, mengejutkan ketika anak mengurangi perilaku lamanya. Pertimbangkan apakah anak mengharapkan Anda melakukan itu. Maksudnya, ini contoh ada anak yang ke kantin harusnya masuk kelas. Kita kejutkan nih di kantin. Nah, kita sebelum mengejutkan, kita pikirkan, ini cocok nggak ya diginiin? Apakah hubungan konseling nanti akan jadi jauh atau enggak? Khusus untuk anak, mengakui usaha anak cukup, nggak usah terima kasih. Untuk berperilaku secara bertanggung jawab, seolah-olah perilaku ini adalah bantuan untuk Anda. Misal, jadi kalau ada anak yang ngumpulin PR, kita nggak usah makasih, kita cukup, oke, kamu bagus, kamu pintar. Karena PR itu bukan buat kita, tapi buat dia. Jangan pernah menyerah, membangun hubungan terus sampai langkah ke-6. Untuk konseling anak, bisa 3 atau 4 kali lebih lama dari konselor harapkan. Jadi konseling itu bisa, walaupun sudah sampai tahap 6, bisa balik lagi ke tahap 1 kalau misal ada gagal-gagalnya. Apa perbedaan konseling realita dengan person center konseling, konseling berpusat pada pribadi atau konself? Kalau konseling realita, ciptakan suasana hangat dengan kata ganti saya, Anda, kita. Kalau person center cukup saya atau konselingnya aja. Hindari larut ke dalam perasaan atau perilaku. Kalau di konself justru empatinya penting. Lebih memfokuskan apa yang dilakukan sekarang, bukan perasaan. Contoh, saya merasa nggak enak sekarang. Konselor yang salah, bagaimana perasaan itu? Ceritakan lebih lanjut. Ini kalau konself. Kalau realita yang benar, ceritakan apa yang sudah Anda lakukan sampai jadi nggak enak. Beda ya. Klien diajak untuk menilai tingkah lakunya sendiri, menguntungkan atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Kalau konsep nggak ada, hanya refleksi. Bila perlu, konselor membeberkan perjuangan hidupnya kepada klien, sehingga klien tahu bahwa semua orang mampu bertindak responsibel meski dalam keadaan sulit. Konsep juga ada, self-disclosure namanya. Membuat rencana khusus untuk mengubah tingkah laku irresponsibel atau tidak tanggung jawab. Kalau konsep ini berdasar keinginan konseli. Kelebihannya lebih cepat, lebih efektif, 5 sesi sudah selesai. Praktis, mudah dilaksanakan, gak perlu diagnosis, bisa diterapkan di berbagai ranah, pendidikan, kelompok, pernikahan. Dalam konseling pernikahan, mereka harus mengevaluasi keuntungan dan kerugian melanjutkan pernikahan, identifikasi kebutuhan, dan memutuskan alasan mereka melanjutkan pernikahan tanpa mengendalikan satu sama lain. Jadi konseling realita ini cocok untuk konseli yang punya keinginan nggak tercapai dan perilakunya tidak membuat keinginannya terpenuhi.
Kelemahannya mengabaikan intelijensi orang yang beda-beda. Kurang menekankan hubungan karena hanya menekankan perilaku, tanpa mempertimbangkan perasaan. Bisa terjadi tipe campur tangan yang dangkal karena menggunakan kerangka yang terlampau disederhanakan. Padahal klien juga punya dinamika tidak sadar sebagai akibat pengalaman buruk masa lalu. Sumbernya ini channel YouTube-nya Choice Theory. William Glasser ini diwawancara. Semoga ilmu yang kita pelajari benar-benar dapat kita praktikkan, tidak hanya jadi tumpukan ingatan yang tidak dimengerti penerapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.